Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai semua orang yang beriman, imanmu membimbing lisanmu untuk berkata yang baik. Iman tidak akan membimbing engkau untuk mudah mencela. Tuh. Sampai ke ujung kaki. Cara menguatkan iman itu pilarnya 6. Maka keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin tabel lagi. Saya sebagai mukmin, level iman saya di mana nih dari 3 itu? Lemah, sedang, atau kuat. Nanti urutkan yang 6 ini. Hubungan saya dengan Allah bagaimana? Kenal tidak dengan malaikat? Ada kitabnya Syed Sabiq itu bagus ya, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah itu. Itu menguraikan urutan-urutan keimanan itu bukan sekedar dengan hafalan, tapi juga dengan pengenalan dan pendalaman. Anda hafal misalnya jumlah malaikat yang pokok, yang terkait dengan aktivitas hidup kita, misal ada 10 dari Jibril sampai Ridwan. Nah, yang pokok terkait hidup kita, apa tugas malaikat itu dengan kita? Dipelajari, dari pelajaran itu dipraktekkan dalam hidup. Misal malaikat Mikail ditugaskan menurunkan rizki misalnya. Apa sifat-sifat yang menyertai malaikat Mikail itu? Senang tempat yang bagaimana? Senang amal yang bagaimana, senang keadaan kita seperti apa. Sehingga dengan mengenal itu kita persiapkan supaya rezeki mudah turun. Anda berdoa di rumah tapi rumahnya nggak disenangi malaikat, bagaimana rezekinya bisa turun? Nah, belajarnya begitu. Kenal malaikat maut misalnya, ya, tahu malaikat maut Israel, pelajari sifatnya, bagaimana sifatnya saat datang, bagaimana tanda-tandanya ketika datang, ya, supaya punya persiapan ketika pulang. Nah, ini yang kemudian kita keluarkan. Sehingga dengan pendekatan 6 itu sampai qada dan qadar. Biasanya yang 5 itu mudah dikaji dan agak mudah dipraktekkan. Tapi yang ke-6 itu seringkali dipertanyakan. Kalau yang ke-5-nya kuat, yang ke-6-nya mudah, maka sama seluruhnya antara suka dan duka. Kalau sedang suka itu bersyukur, kalau duka dia bersabar, maka sampailah kepada level halawatul iman. Ya. Ya Allah, kenapa harus saya yang di PHK? Ya. Terus kenapa harus orang lain? Ya Allah, sampai kapan sakit ini akan hilang? Nah, itu kalau paham qada dan qadar, semua arah ujian diarahkan kepada syukur dan sabar. Nah, ini level iman yang 6. Kalau sudah imannya bagus, keislaman dijalankan, tinggal yang ketiga, yaitu selalu merasakan diawasi Allah dalam beraktivitas. Itulah ihsan. Tinggal tunggu kiamat. Imma kiamat sughra untuk orang beriman semua, wafat. Tunggu sampai wafat. Ya, setelah orang beriman semua meninggal, kiamat kubra yang datang. Dalam rangka dia kemudian akan menuju wafatnya, dia akan melewati berbagai era. Pelajari eranya supaya antum tahu antum hidup di era apa. Karena nanti ada beberapa era itu yang akan dihadapi kata Nabi di masa depan saat Nabi bicara 15 abad yang lalu. Ya. Apa di antara eranya? Anda akan saksikan ada suasana yang terbalik. Ya, mohon maaf, kebaikan dinilai dengan kesalahan. Kesalahan tiba-tiba jadi baik. Ada hobinya materialisme, meninggikan bangunan, memperbanyak harta, tak peduli bagaimana meraih caranya. Ada banyak keterbukaan dalam aurat. Nah, hidup di era apa? Kalau hidup di era itu, apa solusinya dari Nabi yang memberikan bimbingan kepada kita? Itu aja jalani sampai meninggal. Nah, itulah yang pokok. Hadis-hadis terkait dengan ini dikumpulkan oleh para ulama maknanya, maka menjadi materi sebagai pedoman hidup. Itulah yang dikenal dengan adab di kemudian hari. Maka di antara adab itu dikumpulkan pada sifat utama di hadis dimaksud, ada adab untuk pengajar, ada adab untuk pelajar. Nah, kita saat ini memasuki di akhir halaman ke-24, adab untuk pengajar. Supaya antum tahu ustadz-ustadz yang baik bagaimana. Kalau sudah tahu ustadz yang baik, kiai yang baik, nah disitulah ada keberkahan ilmu. Kan sering disampaikan nih. Tadi di Al-Azhar kan disampaikan juga oleh Ustaz Khunaif itu, ya. Nanti ada kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian itu. Di masjid lain juga banyak. Ya. Nah, apa standarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk mengetahui bahwa pengajar-pengajar itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Maka para ulama membuat satu keterangan-keterangan yang keterangan ini didasarkan pada pemaknaan intisari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menyusun kitab terkait itu adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Maka kita akan memulai di bagian paragraf yang terakhir dari apa yang beliau tuliskan ini supaya memberikan pencerahan dan pembekalan kepada kita bagaimana menemukan para ulama, para ustadz, para kiai yang diberkahi oleh Allah, cirinya seperti apa dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang baik darinya. Nah, ini pengantar supaya sebelum kita masuk ke kajian kitabnya kita mengerti apa yang mau kita bahas. Bisa dipahami insyaallah. Yuk kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi. Faqila lahu ma mautul qalbi? Qala talabud dunya bi'amalil akhirah. Alhamdulillah min dzalik. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه. الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه pernah mengingatkan, siapakah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini? Nah, ini penting. Nah, supaya kita mengetahui sirah dan ibrah perjalanan hidup seseorang, lalu belajar dari perjalanan hidup itu apa yang bisa kita gali. Dan alhamdulillah saya membuat catatan-catatan, Pak, Bu, untuk memperjelas ini. Jadi bikin syarah sendiri, ya, hasyiah, bukan syarah, hasyiah, catatan-catatan sendiri, nulis sendiri dari keterangan-keterangan ulama. Nah, jadi bukan berpikir sendiri, tulis sendiri, bukan. Ulama nyampaikan apa, kita rangkum, kita berikan catatan-catatan. Nah, ini saya nulis nih. Jadi kalau gurunya nulis, muridnya nggak nulis, keterlaluan. Bikin kecil catatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita tahu apakah radhiyallahu ta'ala anhu ini makna yang pertama, golongan sahabat, atau makna yang kedua, bukan sahabat tapi amalannya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dilekatkan nama sifat yang serupa dengan para sahabat. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau lahirnya di Madinah. Ya, lahir di mana? Di Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 21 Hijrah. Ya, jadi masih berkehidupan 2 tahun sebelum Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selesai dan wafat. Jadi masih mengalami masa sahabat. Lahirnya bukan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dari sini kita simpulkan kalimat radhiyallahu ta'ala anhu bukan menunjuk kondisi beliau sebagai seorang sahabat, tapi amal dan kehidupannya itu mirip-mirip sahabat.